Dalam orasinya, Joshua juga menyoroti ketimpangan sosial yang semakin nyata, di mana ada data yang menyebutkan bahwa 10% kelompok oligarki menguasai hingga 70% kekayaan nasional. Oleh karena itu, salah satu tuntutan utama dari masa aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan pajak kekayaan terhadap orang-orang kaya demi pemerataan ekonomi nasional. Mereka juga mengkritisi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta melambungnya harga BBM jenis Pertamax yang hari ini dilaporkan menyentuh angka Rp16.650 per liter. Pihak demonstran mengkhawatirkan ketergantungan minyak impor dan pelemahan kurs akan membuat APBN jebol hingga berimbas pada kenaikan harga Pertalite di kemudian hari. Sementara itu, salah satu peserta aksi Jahit Mulut, Zaki Oktarian, menyampaikan pesan mendalam melalui rekaman suara yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui pelantang suara. Sebagai seorang mahasiswa, Zaki mengaku nekat melakukan aksi ini karena didasari atas rasa cinta dan kepeduliannya yang mendalam terhadap nasib rakyat kecil. Ia menilai, kritik-kritik yang disampaikan masyarakat selama ini tidak pernah didengarkan oleh pemerintah, melainkan justru dibalas dengan intimidasi dan pembungkaman. Zaki memilih untuk diam dan mengunci rapat mulutnya dengan jahitan sebagai simbol bahwa ruang demokrasi di negeri ini sedang mengalami sesak napas. Kendati demikian, melalui gerakan kolektif dan progresif ini, para pemuda di Lampung berharap pemerintah pusat segera sadar bahwa kritik adalah vitamin penting dalam kehidupan bernegara demi mewujudkan perubahan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah aksi demonstrasi yang tergolong nekat dan ekstrim mewarnai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Lampung pada Rabu, 10 Juni 2026. Di tengah teriknya sengatan matahari, belasan pemuda yang mengenakan pakaian kasual menggelar aksi damai di kawasan Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung. Namun, yang mencuri perhatian publik dan membuat merinding adalah adanya 3 orang pemuda yang melakukan aksi ekstrim dengan menjahit mulut mereka sendiri sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga pemuda yang melakukan aksi jahit mulut tersebut diketahui bernama Zaki Oktarian, Bondol, dan Akbar Sumantri. Meski benang medis tampak menusuk dan mengunci bibir mereka, ketiga pemuda ini sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Mereka justru tetap berdiri kokoh dan tampak bersemangat mendengarkan orasi ilmiah yang disampaikan oleh rekan-rekan demonstran lainnya. Di tengah jalannya aksi, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan untuk membakar semangat para demonstran yang hadir. Koordinator lapangan aksi, Joshua Sitorus, menjelaskan bahwa aksi jahit mulut ini sengaja dilakukan sebagai bentuk simbolis yang mendalam mengenai realitas kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini. Menurutnya, tindakan ini menggambarkan betapa kuatnya budaya militerisasi yang mencoba masuk dan membungkam suara-suara kritis masyarakat sipil di bawah rezim pemerintahan saat ini. Joshua menegaskan bahwa warga sipil tidak memiliki senjata dan hanya memiliki kekuatan suara serta pikiran kritis. Namun suara-suara tersebut kini coba dibungkam secara perlahan. Selain melakukan aksi teatrikal yang ekstrim, massa aksi juga membentangkan sejumlah spanduk yang berisi sindiran serta tuntutan menohok kepada jalannya roda pemerintahan. Beberapa tulisan di spanduk tersebut diantaranya berbunyi, "Wujudkan pendidikan kritis ilmiah dan demokratis, rakyat menjerit nilai tukar melejit," hingga kalimat "rakyat menjerit waktunya pajakin orang kaya."